Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran untuk basis data. Masih dengan saya Latifah Duyanti. Kita masih akan membahas terkait database design menggunakan ER model di extended ER feature. Setelah specialization dan generalization, selanjutnya kita akan belajar yang namanya aggregation. Nah, sekarang kita misalnya masih ingat nggak sih kita punya ternary relationship project guide ini ya. Si project guide ini dia adalah sebuah ternary relationship yang menghubungkan antara tiga entity, yaitu instruktur, student, dan project ya. Ini jadi kalau kita anggap project ini adalah TA gitu, jadi misalnya ada si mahasiswa A, dia punya dosen B gitu ya, dia TA-nya misalnya C ya, how to be a successful YouTuber misalnya seperti itu. Oke, ini adalah relationship project guide. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan sebuah record baru gitu, relationship terkait evaluation. Jadi hasil projectnya ini ingin dievaluasi gitu, maka kita akan buat sebuah relasi baru, yaitu adalah namanya eval4, yang menghubungkan antara ketiga entity tadi, instruktur, student, dan project, dengan entity baru namanya evaluation. Dimana evaluation ini mungkin mencatat tentang waktunya kapan, lalu nilainya berapa, misalnya bagus atau jelek, seperti itu. Nah, tapi ternyata ada masalah nih dengan model ini gitu ya. Pertama mungkin karena gambarnya juga jadi pusing ya, jadi banyak banget garisnya gitu ya. Nah, tapi secara prinsipalnya yang paling utama adalah bahwa di sini memungkinkan adanya overlapping information. Kenapa? Jadi pasti semua yang ada di eval4 ini akan ada di project guide juga kan. Jadi misalnya ada student A, instrukturnya B, tadi projectnya adalah how to be a successful YouTuber gitu ya, dievaluasi pada tanggal sekian, bulan sekian, misalnya pada X dan Y gitu, dengan nilai misalnya A+. Oke. Berarti kan di sini akan ada informasi ini ya, instruktur, project, dan student. Lalu ada misalnya student X, instrukturnya sama si Pak B juga, projectnya misalnya T gitu. Nah, dia juga akan ada informasinya di evaluation juga. Gitu ya. Jadi si evaluasi di eval4 ini isinya ya si project guide juga gitu ya. Ya udah, kita hapus aja nih si project guide biar cukup satu, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena mungkin saja ada yang tidak dievaluasi. Itu project-project yang tidak perlu ada mekanisme evaluasinya. Jadi tidak semua bisa dievaluasi. Jadi project guide ini nggak bisa dihapus. Nah, gimana dong caranya biar tidak ada duplikasi dan tidak harus menghapus salah satunya? Nah, ini ada namanya mekanisme aggregation gitu ya. Nah, aggregation ini intinya adalah kita menganggap relationship ini sebagai sebuah abstract entity. Nah, sehingga nanti bisa dilakukan hubungan antara relationship dengan relationship lainnya. Gitu. Nah, jadi ini kita membuat ini kan relasi project guide. Relasi project guide ini menghubungkan antara project, instruktur, dan student. Nah, kita akan buat dia sebagai sebuah abstract entity. Caranya adalah dengan membuat kotak ini. Nah, ini kotak pembatas, artinya bahwa relasi ini kita buat sebagai seolah-olah entity atau abstract entity gitu ya. Jadi dia adalah seperti entity yang karena dia entity, dia sebagai entity, dia bisa berhubungan dengan entity lainnya dalam sebuah relasi gitu. Oke, kan nggak boleh kan kalau langsung kayak gini diamond nggak bisa, harus ada entity diamond entity gitu ya. Nah, jadi sekarang si relasinya ini kita anggap dia sebagai abstract entity. Oke, jadi dia adalah sebagai diperlakukan sebagai sebuah entity gitu ya. Dia boleh berhubungan dengan entity lain dalam sebuah relationship. Nanti mekanismenya juga sama ya, dia harus total parsial atau many to many dan one to many, itu juga berlaku karena dia seperti entity. Nah, ini artinya cara membacanya adalah bahwa di sini ada student yang diajar oleh seorang instruktur dan bekerja pada sebuah project gitu ya, dan dia mungkin dilakukan proses evaluasi gitu.
Seperti itu. Itu adalah aggregation. Jadi intinya adalah dia membuat sebuah relationship itu sebagai abstract entity.